Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Ibu, yaitu mata pelajaran produk kreatif dan wirausaha. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya, kelihatannya segar-segar ya. Kita masih pagi, masih segar, masih semangat. Hari ini siapa yang tidak masuk? Anissa. Nah, kenapa Anisanya? Sakit apa? Ada kabarnya? Belum ada kabar sakit apa? Baik, nanti Ibu akan coba hubungi Anissa ya. Mudah-mudahan Anisanya cepat sembuh ya. Supaya kita bisa bergabung lagi dengan teman-teman yang lain, kita bisa belajar bersama-sama lagi. Baik, hari ini kita akan belajar tentang peluang usaha. Tapi sebelum kita mempelajari tentang peluang usaha, Ibu ingin kita merefleksi pembelajaran minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ayo. Siapa yang masih ingat kita minggu lalu belajar apa? Siapa yang tahu, Cun? Siapa yang tahu? Acungkan tangannya. Siapa yang tahu? Ya. Minggu lalu kita belajar apa? Sikap dan perilaku wirausaha. Sikap dan perilaku wirausaha. Betul. Siapa lagi? Siapa yang ingat? Minggu lalu kita belajar apa lagi? Ayo. Siapa yang ingat minggu lalu? Siapa? Masih ingat tokoh-tokoh yang kemarin Ibu tayangkan? Siapa coba? Siapa yang tahu? Khairul Anjum, Mansur Herbert, Susi Puji Astuti, terus Kolonel Sanders, sama Rahmayun. Ya, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya ya. Terima kasih. Alhamdulillah masih ingat. Siapa lagi? Apa lagi yang kita pelajari minggu lalu? Apakah Hai? Sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh wirausaha. Nah, betul, sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh wirausaha supaya mereka bisa sukses ya. Baik, alhamdulillah kalian masih ingat pembelajaran yang terlalu. Maka masih berkaitan dengan pembelajaran yang minggu lalu, kita sekarang akan membahas tentang peluang usaha. Nah, kemarin kita sudah tahu sikap dan perilaku wirausahanya. Maka hari ini kita akan mencoba mencari peluang usaha apa yang ada di sekitar lingkungan kalian. Kemudian kalian punya mimpi peluang usaha apa yang bisa kalian wujudkan ya. Nah, sebelum itu Ibu akan menunjukkan kepada kalian tujuan pembelajaran dari IPK hari ini ya. Sebelum kita belajar harus tahu dulu. Baik, hari ini kita akan menjabarkan tentang peluang usaha. Kemudian menelaah faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, karena tidak semua usaha itu bisa sukses ya. Kemudian menggali sumber-sumber peluang usaha, merancang peluang usaha dengan analisis SWOT. Nah, nanti kita akan mencoba praktek ya. Kita akan membuat rancangan usahanya dengan menggunakan analisis SWOT. Kemudian merancang peluang usaha dengan usaha produk barang dan jasa, merumuskan faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, mengemas peluang usaha produk barang atau jasa, dan mendesain peluang produk barang atau jasa. Nah, adapun tujuan untuk pembelajaran hari ini adalah pertama menjabarkan pengertian peluang usaha dengan benar. Jadi kalian harus tahu dulu peluang usaha itu apa. Kemudian menelaah faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha, menggali sumber-sumber peluang usaha dengan tepat, merancang peluang usaha dengan analisis SWOT yang tepat, kemudian merencanakan peluang usaha produk barang atau jasa dengan tepat, merumuskan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha dengan tepat, mengemas peluang usaha produk barang atau jasa dengan benar, dan mendesain peluang usaha barang atau jasa dengan tepat. Baik, nah sekarang kaitannya kita tadi minggu kemarin sudah bahas sikap dan perilaku. Hari ini kita akan belajar tentang peluang usaha. Nah, mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan peluang apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian ya. Nah, kita akan menggali. Baik, untuk selanjutnya Ibu sekarang ingin mengajak kalian untuk berpikir peluang usaha apa yang ada di sekitar lingkungan kalian. Kalian silahkan mengamati. Kalian kira-kira punya keinginan untuk mewujudkan jenis usaha apa coba? Punya nggak kalian keinginan? Punya. Nah, oke. Nah, Ibu ingin tahu kira-kira kalian punya ide atau gagasan peluang usaha apa yang bisa kalian wujudkan, ya? Nah, supaya Ibu tahu kalian peluang usaha apa saja, Ibu akan membagikan ini. Ibu punya stick note. Ibu akan bagikan kepada kalian. Silahkan diestafetkan ke belakang. Kalian ambil satu lembar, estafetkan ke belakang. Ambil satu lembar.
Ini biar cepat gini aja. Nah, kamu ke belakang. Disapetkan, silahkan. Ke belakang kan sudah. Nah, bagi yang sudah punya stick note-nya, silahkan kalian pertama tuliskan dulu nama kalian. Tuliskan nama kalian, kemudian tuliskan juga peluang usaha apa yang kira-kira ingin kalian wujudkan, ya. Nah, pengen tahu nanti peluang apa saja yang bisa kalian wujudkan. Silahkan dituliskan. Baik, kalau sudah, silahkan kalian. Nanti kita akan lihat peluang apa saja menurut kalian. Silahkan tempelkan. Gal, udah Gal? Belum Bu. Bu ini bangku aku potong Bu, gimana Bu? Itu kan kursinya itu masih ada ini satu lagi. Mana saya Bang? Ya, silakan barisan sini boleh menempelkan ke depan. Oh. Nah. Dan gagasannya? Nah, ini kita bisa lihat ide dan gagasan kalian. Nanti kita akan lihat apa saja ide dan gagasan kalian. Nah, supaya tahu ide dan gagasannya, coba Ibu minta ke depan siapa yang menyebutkan peluang usaha apa saja yang yang menurut ada dalam pikiran kamu. Siapa yang mau ke depan? Ayo, silahkan ke depan. Semuanya ke sini ke depan. 5 orang sini boleh, 5 orang ke depan. Sini. Coba. Siklat punya kamu yang mana ambil? Ya. Siapa lagi? Sini. Siapa lagi? Nih. Ambil dulu siklatnya. Sudah? Kau punya sendiri ya, bukan punya orang ya. Boleh, silakan kamu sebutkan namanya dan jenis peluang usaha apa yang ingin kamu sampaikan pada teman-teman. Perkenalkan, nama saya Indri. Peluang usaha saya intinya adalah membuat kebab. Karena kita bisa memulainya dengan modal yang tidak terlalu besar. Baik, kebab ya. Terus siapa? Perkenalkan, nama saya Dasya. Saya ingin memiliki bisnis parfum karena menggunakan parfum tidak hanya memberikan keharuman dan kesegaran bagi penggunanya, melainkan dapat menjadi ciri khas seseorang dari aroma tubuhnya sehingga dapat menambah kepercayaan diri penggunanya karena menghilangkan bau badan. Ya, bagus. Peluang usahanya. Terus? Perkenalkan, nama saya Hera Herianti. Peluang usahanya kedai coklat karena untuk dijadikan peluang usaha sebab semakin hari peminat coklat terus meningkat. Suka coklat ini juga suka. Terus siapa lagi? Di sini saya berperan. Saya akan usaha kerajinan bahan panel. Asal saya usaha ini adalah bahan baku murah, mudah mendapatkan bahan baku, tidak membutuhkan alat kunci dan pemilah. Kerajinan bahan panel. Apa aja misalnya contohnya barangnya? Tempat HP, Terus? tisu, bantal, sama gantungan kunci. Ya, bagus idenya. Boleh tepuk tangan dong buat teman-teman kita. Aduh, Ibu minta berapa orang lagi ya? 5 orang lagi coba biar kita tahu. Yang lain ini apa? Boleh, suka, sampai juga. Siapa lagi? Ambil sticknotnya. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Yang mau ke depan silakan yang mau ke depan. Masa mau? Siapa? Ayo, yang mau cepet ke depan. Ambil sticknotnya, silakan sebutkan nama dan dari keluarga.
peluang usaha apa yang ingin kamu coba wujudkan? Boleh dari Kak dulu. Nama resikonya dulu sih Kak, gitu sih Kak. Sebutkan nama dulu. Ya, nama kamu dulu siapa? Oh, ya. Nama saya Galdira. Saya akan membacakan peluang usaha dari namanya Alia Dewi. Kamu pengen peluang usahanya apa? Oh, Usaha apa? Aku peluang usahanya jadi usaha jasa fotokopian. Ya, bagus. Mudah-mudahan terwujud ya. Oh ya Bu. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Nadia. ya. Saya ingin memiliki peluang usaha toko roti karena saya suka roti. Terus Oh sama, ibu juga suka makan roti. Kita punya biasa Pak, suka makan roti. Jadi kamu punya ide untuk membuka toko roti. Iya. Baik, bagus. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Wenda Putri Pratama. Saya ingin peluang bisnisnya kondom karena kondom lagi diminati oleh anak muda sekarang. ya gara-gara itu ya, memang K-pop ya. Baik, bagus idenya. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Siti Azhar. Saya ingin membuat stick kentang keju karena mudah dibuat, praktis dan harganya terjangkau. baik, bagus. Kemudian, Perkenalkan nama saya Dina Febrianti. Peluang usaha saya membuat dessert box. dessert. Ya. Baik, bagus. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Fimanti Baraka. Peluang usaha saya menjual salad buah karena salad buah hadir di kalangan masyarakat perkotaan dengan penyajian dan kemasan kekinian melalui aneka topping dan saus. baik, bagus sekali lagi keren ya, salam bos. Baik, terima kasih tepuk tangan buat teman-teman yang sudah tampil ke depan. Silakan dibacakan lagi timnya. Silakan duduk lagi, Kasih, Bu. Gal. Iya, sama-sama Gal. Baik, terima kasih. Nah, kalian tadi sudah bisa melihat ya, semua teman-teman punya ide dan gagasan yang berbeda-beda yang ingin bisa memberikan peluang usahanya apa saja. Nah, masih ada lagi teman-teman yang lain yang belum disebutkan peluang usahanya. Nanti kita bisa lihat lagi ya di tahap selanjutnya. Nah, itu ide dan gagasan kalian. Mudah-mudahan nanti kita akan kalian sekarang sudah punya ide dan gagasannya. Sekarang nanti kita akan mencoba menuangkan ide dan gagasan kalian itu dengan cara apa? Dengan cara membuat atau menyusun bisnis plan. Nah, jadi dari ide yang kalian tadi coba kalian tuangkan dalam bisnis plan. Nah, nanti menyusun bisnis plan ini kita akan menggunakan analisis SWOT ya, karena kalian bisa menganalisis usaha ini kira-kira bisa maju atau enggak ya, modalnya berapa, cara memasarkannya bagaimana gitu ya. Nah, kalian harus tahu bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan keinginan kalian untuk mewujudkan usaha tersebut. Nah, baik, Ibu akan memberikan sedikit penjelasan mengenai bagaimana kita menyusun bisnis plan tadi. Ya, nah tadi bisa kita lihat dari teman-teman yang tadi juga jenis peluang usahanya bermacam-macam ya, tidak hanya makanan dan minuman saja. Baik, nah ini dalam menjalankan usaha nanti kalian akan bertemu dengan resiko karena semua usaha itu tidak langsung lancar ya. Dimana-mana orang yang sukses akan mengalami kendala dulu, ada resikonya, selalu ada resiko. Apapun yang kita kerjakan pasti akan ada resiko. Tapi bukan berarti kita takut dengan resiko, tapi bagaimana cara kita memanage resiko itu menjadi sebuah peluang dan kita bisa sukses. Nah, ini ada jenis-jenis resiko usahanya, ada resiko pemasaran, operasional, keuangan, sumber daya manusia, dan resiko pasar. Nah, nanti kita coba analisis risiko-risiko ini juga dalam bisnis plan. Nah, ini kita akan menggunakan analisis SWOT. Dengan analisis ini, nanti kita akan bisa melihat peluang usaha kalian itu apakah bisa maju dan berkembang, apa kekurangannya, bagaimana cara memperbaikinya, gitu ya. Analisis SWOT, siapa yang tahu tentang analisis SWOT? Ada yang tahu analisis SWOT? Nah, ini adalah kepanjangan dari S-nya strength, kekuatan atau kelebihan. Kemudian nanti kalian sebutkan kalau misalnya kamu tadi usahanya contohnya apa tadi misalkan tadi yang membuat salad gitu ya. Nah, kira-kira kelebihannya apa kalau kamu bisnis membuat salad itu? Tadi kan sekarang sedang tren ya. Kemudian orang juga sekarang sedang menggalakkan gaya hidup sehat gitu kan. Jadi orang lebih cenderung sekarang memilih makanan yang sehat. Nah, kalian amati dari analisis tren ini apa. Kemudian yang kedua adalah weakness atau kelemahan.
Nah, selain kelebihannya pasti ada kelemahan juga kan. Nah, kelemahannya apa? Kalian analisis, misalkan kalau buah-buahan itu biasanya harganya relatif agak mahal. Nah, kalian bisa cari alternatif buah-buahannya yang bisa mencari yang harganya lebih murah misalnya. Kemudian selain kelemahannya ada juga opportunity atau peluang. Nah, kira-kira peluang usaha kalian tuh bagus enggak? Gitu ya. Karena memang sekarang orang menyukai makanan yang sehat, berarti kan kalian punya peluang di sana, gitu ya. Selanjutnya adalah trik atau ancaman atau hambatan. Yang sampaikan tadi bahwa pasti setiap usaha yang kita buat itu pasti akan ada hambatannya. Kalian harus tahu hambatannya apa. Karena dengan mengetahui hambatannya berarti kalian bisa mencari solusi untuk hambatan tersebut. Nah, jadi kalian nanti akan membuat business plan atau merumuskan peluang usahanya. Nanti kalian bisa dibuat di dalam KPD. Nah, ini business plan-nya. Nah, dalam business plan itu isinya apa saja? Nah, yang pertama adalah satu pendahuluan itu pertama adalah visi dan misinya. Jadi kalau kalian bikin usaha, kalian harus punya dulu visi dan misinya apa, gitu ya. Visi dan misinya apa, kemudian gambaran produknya seperti apa, gitu ya. Nah, tadi juga model bisnis seperti apa, resikonya juga kalian harus tahu. Silakan nanti coba kalian jabarkan. Kemudian yang selanjutnya adalah latar belakang perusahaan. Nah, jadi kalau kalian punya usaha, kalian lihat nanti bagaimana kan kalian kalau berusaha itu nanti tidak cuma hanya sendiri ya. Kalian butuh orang yang membantu, butuh karyawan, mungkin teman, partner gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah analisis pasar dan pemasaran. Nah, kalau kita punya usaha, kita kan harus bisa memasarkan. Nah, nanti kalian cari bagaimana cara memasarkannya, bisa secara online kah atau langsung kah gitu. Atau kalian promosi menggunakan lewat media-media sosial, misalnya di IG, di Facebook dan sebagainya. Kemudian nanti juga ada analisis produksinya. Jadi nanti kalian sebutkan kalau membuat salah itu bahan bakunya apa saja, kemudian harganya berapa, sehingga nanti kalian di bab selanjutnya analisis keuangan kalian bisa menyebutkan harga penjualannya berapa, nanti kalian juga menghitung keuntungannya berapa untuk kelangsungan usaha kalian. Nah, dari sedikit gambaran singkat business plan ini nanti kita akan coba mempraktekkan ya. Kalian akan mempraktekkan secara langsung, mencoba menyusun bagaimana business plan sesuai dengan ide gagasan yang sudah kalian tuliskan dalam checklist yang tadi kalian tempelkan di papan tulis ya. Mengenai business plan ini sudah ada gambaran. Baik, kalau sudah ada gambarannya, kalau sudah ada gambaran bagaimana kalian menyusun business plan, sekarang silahkan kalian siapkan bukunya. Coba kalian susun business plan-nya sesuai dengan ide dan gagasan yang sudah kalian buat tadi. Ya, coba silahkan sekarang kalian tuangkan. Ibu akan berikan waktu kepada kalian 15 menit terlebih dahulu. Coba. Nanti kalau kalian ada kesulitan, boleh disampaikan ke ibu, boleh juga kalian diskusi dengan teman-teman yang lain. Sekarang silahkan tuangkan dahulu ide dan gagasannya dalam bentuk business plan seperti yang sudah ibu gambarkan, Mbak. Silahkan dikerjakan. Kalian bisa sambil juga browsing, mencari di internet sumber-sumber yang bisa kalian ketahui untuk menambah pengetahuan kalian untuk menyusun business plan. Ibu kasih waktu terlebih dahulu 15 menit lagi ya. Silahkan mengerjakan.
apa bang? Belum lengkap, nanti kita akan diskusikan lagi. Kalau memang kalian kesulitan, kalian jangan ragu untuk kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian. Boleh kalian bertanya ke ibu juga, gitu ya. Nanti kita akan coba selesaikan lagi tulisan bisnis plan-nya. Nah, pada saat nanti kalian diskusi, supaya nanti kalian dapat masukan dari teman-teman ya. Misalkan kalian kesulitan, nanti bagaimana cara mengesahkannya dan sebagainya, nanti kita akan coba diskusi. Nah, untuk sekarang, mari kita akan coba dulu terlebih dahulu susun kita buat dari jadwalnya ya. Nah, karena proyek ini membutuhkan waktu dalam pelaksanaannya, maka sekarang supaya tertib, kita akan coba susun dulu terlebih dahulu waktunya ya. Baik, untuk minggu ini Ibu akan berikan kesempatan kalian untuk merumuskan lagi secara lebih detail lagi tentang bisnis plan yang kalian ingin wujudkan tadi ya. Nah, berikan waktu 1 minggu kalian untuk merumuskannya. Karena untuk merumuskannya kalian butuh juga nanti survei gitu ya. Harus survei harga, bahan pokok, apalagi sekarang kan ada kenaikan BBM, tentunya ada perubahan harga, ya kan? Nah, kayak kalian aja tadi naik angkot, udah mulai naik nggak? Udah, ya pasti akan berpengaruh ke harga yang lain juga. Nah, tentunya makanya kalian nanti harus survei harga misalnya bahan baku tadi misalkan untuk membuat cake dan sebagainya, bahan baku telurnya, entah bawahnya, entah apanya, pasti kan ada perubahan harga. Itu harus disurvei ya, karena harus betul-betul sesuai. Nah, mari sekarang kita akan menyusun jadwal terlebih dahulu. Jadi di minggu pertama ini Ibu akan berikan kesempatan kalian untuk merumuskan bisnis plan-nya secara lebih detail lagi ya. Kemudian minggu kedua boleh kalian catat di minggu pertama tadi untuk menyusun bisnis plan-nya. Di minggu keduanya adalah kalian nanti merumuskan kegiatan apa saja gitu ya untuk bisnis plan ini. Misalkan tadi kalian harus survei gitu ya. Kemudian kalian harus merumuskannya lagi lebih lengkap. Kemudian minggu ketiganya Ibu kasih kesempatan kalian untuk survei ya. Minggu ketiga kalian survei dulu seperti disampaikan tadi, survei bahan bakunya. Kemudian nanti kalau misalnya kalian mau tempat usahanya di mana, itu kan bisa nanti di rumah kalian, atau misalkan kebetulan punya saudara yang tempatnya strategis bisa tempat saudara, atau misalnya di sekolah kalian bisa menjual ke sesama teman dan sebagainya. Itu kalian melakukan survei terlebih dahulu ya. Kemudian di minggu selanjutnya, di minggu keempat, kemudian kalian supaya usahanya lebih bagus, kalian dijadwalkan untuk pembuatan brosur atau posternya gitu kan. Brosur dan poster juga bisa kalian lewat nanti IG, lewat Facebook gitu ya. Coba kalian rancang sendiri yang bagus gitu ya. Kalian rancang sendiri yang bagus supaya menambah cara mempromosikan kalian akan produk barang atau jasa yang kalian buat tadi. Kemudian di minggu selanjutnya nanti kalian untuk pengadaan barangnya gitu ya. Nah, sesudah survei, kalian sudah menyiapkan strategi pasar seperti apa, kalian siapkan alat-alat dan barang-barangnya juga, apa saja yang dibutuhkan. Kemudian untuk modalnya juga, ya kan dibutuhkan modal untuk usaha. Nah, coba kalian cari juga usaha untuk modalnya, apakah modal sendiri, ditambah modal boleh patungan dengan teman, boleh dengan orang tua kalian, boleh dengan saudara, gitu ya. Nah, silakan kalian rancang. Kemudian di minggu selanjutnya, di minggu kelima, nanti kalian akan mencoba melaksanakan kegiatan tadi
tadi, mewujudkan tadi usaha kalian tadi. Nah, baru di minggu selanjutnya, di minggu depan, coba kalian buatkan laporannya kepada ibu sampai sejauh mana usaha yang kalian wujudkan tadi, apakah berjalan atau misalnya ada kendala, hambatan dan sebagainya. Nanti kita akan coba evaluasi dari hasil kegiatan tadi, apa yang kurangnya, harus bagaimana kekurangan tadi supaya kita perbaiki supaya usahanya bisa berjalan lancar. Nah, gitu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan untuk langkah-langkah jadwalnya? Cukup waktunya nggak segitu kira-kira? Cukup. Coba menurut kalian, Mas Ibu, aku kalau misalnya seminggu nggak cukup untuk merumuskan bisnis plan-nya. Coba, kira-kira seminggu cukup nggak? Cukup. Yakin? Oke, tadi untuk surveinya 1 minggu cukup nggak? Cukup ya. Kalian bisa sambil pulang sekolah sambil disuruh sama mamanya, coba beli telur. Nanti kalian beli telur ke warung ditawar nih, oh harga telur tuh sekarang 30.000. Telur sekarang lagi mahal ya, telur sekilo sekarang 30.000. Nah, kalian harus tahu karena bisa jadi itu nanti bahan baku kalian. Nah, sambil kalian melaksanakan surveinya. Jadi jadwal yang sudah kita susun tadi coba kalian laksanakan sambil perkembangannya nanti akan ibu lihat, kita diskusikan terus-menerus ya. Pokoknya kalau kalian menghadapi kendala apapun kita akan diskusikan sama-sama, kita cari jalan keluarnya. Baik, siap ya? Siap. Baik, nah baik untuk selanjutnya ibu akan bersama dengan kalian kita sama-sama mendiskusikan bisnis plan yang sudah kalian buat tadi. Nah sekarang kalian bisa berdiskusi antar teman kalian. Nah coba kalian cari ya jenis usahanya ada kemiripan, jadi bisa saling sharing gitu ya. Bu aku sama nih makanan bu, nanti aku bisa tukar informasi, bisa sharing. Mau promosinya kayak gimana, bahan bakunya misalkan saya tahu nih bahan bakunya ini susah, ini mahal. Nah bisa kasih tahu yang lain, bisa saling antara kalian. Atau yang misalnya yang beda jenis juga nggak apa-apa. Nanti kalian bisa saling melengkapi. Nah ya, buat sekarang ibu memberikan waktu kepada kalian 15 menit untuk berdiskusi dengan teman-teman kalian. Silakan cari, boleh pindah tempat duduknya, cari teman kalian yang bisa diajak diskusi, saling sharing supaya lebih merumuskan kembali tadi bisnis plan-nya apa yang kurangnya. Silakan, boleh pindah tempat duduknya, mau di mana? Nanti lampu bilang sana boleh yang sini.
Kalian sudah bisa menambahkan tadi rumusan-rumusan yang masih kurang dari apa? Business plan-nya sudah dilengkapi? Sudah dilengkapi? Sudah, baik. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan cara untuk membuat business plan yang baik dan benar. Boleh kalian perhatikan ke sini supaya lebih melengkapi business plan yang sudah kalian buat. Nah, ini ya. Ibu akan mengarahkan tentang 5 cara membuat business plan yang baik dan benar. Nah, business plan ini penting, harus kalian ketahui karena ini menyangkut kepada nanti jalannya usaha kalian gitu ya. Nah, kita kembali ke awal supaya lebih paham lagi apa itu yang dimaksud dengan business plan. Nah, business plan atau rencana bisnis adalah dokumen tercetak yang dibuat oleh seorang pengusaha dengan menggambarkan atau mempertimbangkan faktor atau aspek internal dan eksternal ketika hendak memulai atau menjalankan sebuah bisnis. Jadi secara umum apa yang harus tercantum di dalam rencana bisnis adalah tujuan utama menjalankan bisnis dan strategi yang akan diterapkan. Nah tadi, jadi kalian harus menuangkan semua ide dan gagasan kalian itu dalam bisnis plan, karena bisnis plan itu bukan hanya rencana jangka pendek tapi rencana jangka panjang, ya kan? Tidak hanya ketika kalian mau menyusun usaha, tapi bisnis plan itu bisa digunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah kalian punya. Gitu. Jadi bisnis plan ini penting, artinya kalian susun dengan sebaik-baiknya karena akan menyangkut dengan nanti dengan karyawan atau mitra bisnis, karena kalian biasanya kalau usaha itu kan tidak cukup hanya sendiri ya, tapi kita butuh bantuan orang lain, butuh karyawan atau bahkan kita butuh mitra bisnis untuk bisa lebih mengembangkan lagi usahanya. Oleh karenanya bisnis plan itu tadi harus bisa dimengerti oleh orang lain, bukan hanya dimengerti oleh kalian sendiri ya. Nah, kemudian ini adalah faktor-faktor penting dalam bisnis plan. Apa saja kah faktor-faktornya? Yang pertama adalah ringkasan eksekutifnya, itu penjelasan nama perusahaannya dan deskripsi makro bisnisnya. Jadi secara umum kalian nanti mau usahanya seperti apa gitu ya, itu kalian nanti usahanya akan bekerja sama dengan siapa tahu kan usaha kalian itu nanti maju dan berkembang gitu. Di awalnya kalian modalnya hanya dengan modal yang kecil, kemudian bisa maju dan berkembang, bisa kalian mencari mitra usaha gitu ya, itu sudah digambarkan. Kemudian yang kedua adalah pengantar. Nah, di sini harus menjelaskan latar belakang perusahaannya, termasuk orang-orang yang akan terlibat, struktur perusahaannya, pemegang sahamnya dan sebagainya. Walaupun ini kalau contohnya ini sih sudah dalam bentuk usaha yang besar ya, tapi kan kita juga harus punya mimpi, betul nggak? Harus punya mimpi bahwa usaha kita juga akan besar dan sukses. Nah, dimulai dari usaha kita yang kecil inilah kita akan bermimpi dan mencoba mewujudkannya dengan usaha kecil, kemudian bisa berkembang menjadi usaha yang besar. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang ketiga, analisis produknya. Nah, ini ada barang yang dihasilkan itu bisa berupa barang atau jasa. Nah, nanti kita coba lihat kita coba presentasikan nanti bisnis plan yang kalian buat. Nah, nanti dari presentasi tadi kita akan bisa melihat
selain tadi sudah dibacakan di depan, siapa tahu nanti kita akan melihat bisnis plan yang punya teman-teman yang lain. Mungkin tidak hanya berbentuk barang, tapi ada juga yang jasa ya, tadi Ibu sudah lihat sebagian. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana mengenai analisis produknya ya. Jadi kalian harus menentukan bagaimana cara memproduksinya, kemudian juga melakukan upgrade pada barang yang sudah ada atau tanpa mengubah bentuknya. Jadi kita harus di-upgrade terus barangnya supaya kita tidak tertinggal, usahanya bisa semakin maju gitu ya, semakin banyak konsumennya. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis pemasaran. Nah, ini nanti kalau kita berjualan atau punya bisnis itu kan pasti kita akan berhadapan dengan kompetitor gitu atau pesaing, ya kan? Nah, nanti mungkin ada yang sama jualannya, usahanya dengan yang lain. Tapi gimana caranya walaupun usahanya sama, tapi kita juga bisa maju mengembangkan usahanya. Jadi kita harus bisa bersaing. Nah, bagaimana cara menghadapi dengan pesaing ini? Nah, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah analisis SDM-nya, sumber daya manusianya, gitu ya. Kita membutuhkan orang-orang yang mempunyai kemampuan yang utama sih harus punya visi dan misi yang sama. Kalau kalian sudah punya teman partner kerja yang punya visi dan misi yang sama, itu akan lebih memudahkan. Tapi kalau di awal saja kalian sudah tidak punya visi dan misi yang sama, berbeda, nanti kalian akan ada perbedaan pendapat, gitu ya. Kemudian nanti akan ada perselisihan dan sebagainya. Jadi yang utama adalah harus ada kesamaan visi dan misinya ketika kita punya partner atau punya karyawan, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah analisis keuangan. Nah, ini juga bahwa kalau usaha yang kita jalankan itu kan butuh modal gitu ya, butuh uang, butuh sarana dan prasarana. Misalkan tadi, wah aku masih punya modalnya kecil, nggak apa-apa, dengan modal kecil itu kita coba dulu usahanya, mudah-mudahan usahanya maju, berkembang, atau misalnya kita punya cari teman partner yang bisa menambah modalnya gitu ya, atau dari orang tua kalian gitu. Nah, kemudian apapun yang berkaitan dengan keuangan itu harus kalian catat, harus tertib ya, administrasinya, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, modalnya berapa, itu harus tertib, administrasi harus kalian catat semuanya gitu ya. Kemudian adalah analisis peluang usaha. Nah, kalian juga harus melihat peluang usaha ini apakah peluangnya cukup bagus, kemudian bisa dikembangkan atau tidak gitu ya. Selanjutnya adalah rencana eksekusi gitu. Nah, kalian tadi sudah punya rencana. Nah, nanti tinggal mengeksekusinya, artinya melaksanakannya. Nah, tadi kan sudah kita buat jadwalnya ya. Nanti di minggu keberapa kita akan mulai melaksanakan kegiatannya. Gitu. Nah, kemudian nih ini ada 5 cara buat bisnis plan yang dengan mudah. Yang pertama adalah melakukan desain bisnis. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kalian tuh bisa menentukan harga saja. Contohnya tadi kalian harus melakukan riset terlebih dahulu, harus mengetahui harga bahan baku. Kemudian tadi kalau saya mau promosi, harus dengan cara bagaimana ya gitu supaya barang yang kita jual misalnya cepat laku. Dengan cara promosi seperti apa, menggunakan media sosial atau misalnya kalian menggunakan strategi yang lainnya. Nah, itu semuanya harus melakukan riset. Risetnya kalian bisa lakukan dengan riset kecil-kecilan, bisa dengan ngobrol dengan teman, bisa kalian buka di medsos, bisa meniru gitu ya usaha orang lain yang memang sudah berkembang gitu. Jadi kalian harus melakukan riset terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tentukan visi, misi dan tujuan. Nah, disampaikan juga tadi, visi dan misinya penting. Kalian tujuan utamanya untuk berusaha itu apa? Berusaha itu selain misalkan mendapat keuntungan gitu ya, karena dari visi-visi itulah nanti kita bisa mengembangkan usahanya. Kemudian yang ketiga, buatlah profil perusahaannya. Nah, buatlah kalian profilnya yang sebagus mungkin supaya orang kemudian tertarik, ada yang investor mungkin ya gitu, atau kita bisa mencari partner gitu. Jadi buatlah profil perusahaan yang baik. Kemudian yang keempat adalah catat semua transaksi keuangan. Nah, ini harus tertib administrasi. Kalian harus pisahkan uang sendiri, uang jajan dengan uang usaha modalnya gitu ya. Dengan uang usaha harus dipisahkan, jangan disatukan, jangan sampai tercampur. Uang jajan, uang buat main, uang ongkos buat sekolah, uang buat SPP, kemudian bersatu dengan uang yang usaha. Nanti kalian pusing sendiri gitu, nanti usaha terus tapi mana keuntungannya nggak ada, karena uangnya kepake sama yang lain-lain gitu. Nah, jadi harus dicatat semua transaksi keuangannya. Dan yang terakhir adalah menyusun strategi pemasaran. Ini penting gitu, karena kalau kita mau menjalankan usaha itu harus punya strategi. Karena kita sekarang persaingannya sangat kuat. Jadi yang utama kalian mencari strategi yang paling sesuai, disesuaikan dengan produk atau jenis usaha yang kalian buat gitu. Karena bisa jadi mungkin strategi buat kain misalnya mungkin berbeda juga
Wahasana gitu ya, strateginya bisa berbeda-beda, kalian bisa saling sharing dan sebagainya. Baik, nah itu Ibu berikan tips bagaimana menyusun bisnis plan yang baik. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Sudah. Baik, sekarang selanjutnya tadi sudah merumuskan, kalian sudah dapat tips dari Ibu. Untuk selanjutnya adalah kalian Ibu kasih waktu lagi 5 menit untuk mendiskusikan kembali kira-kira bisnis plan-nya sudah ini betul, sudah yakin dengan yang sudah kalian buat, sudah disempurnakan dengan hasil diskusi. Untuk selanjutnya nanti sebentar lagi kalian akan mempresentasikan ke depan hasil bisnis plan yang kalian susun. Nah, sebelum mempresentasikan, Ibu ingin kalian mengecek kembali, Ibu kasih waktu 5 menit mengecek kembali bisnis plan yang sudah kalian susun. Siapa tahu masih ada yang terlewat dan sebagainya. Nanti Ibu akan meminta dari kalian untuk mempresentasikannya ke depan. Mudah-mudahan sih bisa semuanya, tapi nanti kita lihat supaya rapi ya, supaya kita nanti bisa saling sharing lagi gitu ya. Bisnis plan yang sudah kalian buat itu apakah sudah bagus atau ada kekurangan, saling menyempurnakan. Siap ya? Silakan dikasih waktu 5 menit untuk mengecek kembali hasil bisnis plan-nya. Gimana? Sudah siap? Sudah yakin ya dengan bisnis plan yang kalian susun? Nah, sebelum kalian mempresentasikan hasil penyusunan bisnis plan-nya, Ibu ini punya tayangan video yang membuat tentang menyusun bisnis model kanvas. Ini bisa jadi bahan masukan buat kalian. Dengan model kanvas ini nanti bisa kalian lihat hasil tayangan ini seperti apa, bisa kalian bandingkan dengan yang apa bisnis plan yang sudah kalian susun. Ya, silakan duduknya. Kita pilih terlebih dahulu. Kita akan coba lihat tayangannya ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas sebagai bentuk tugas dari mata kuliah wirausaha. Sahabat bahasa, tahukah kalian apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah cara untuk menggambarkan model bisnis secara menyeluruh dalam bentuk visual di satu halaman. Dengan bisnis model kanvas, kita bisa memberikan rancangan berpikir tentang bisnis yang akan kita buat, memperoleh pemahaman bersama, memperoleh bahasa yang sama, dan membantu tim kita untuk lebih fokus dalam pembuatan produk yang kita inginkan, yang menjual berbagai cemilan seperti kentang Mustafa, kasinan Betawi, keripik singkong, dan keripik pisang. Produk ini bukan hanya memiliki rasa yang gurih dan lezat, tetapi menjual produk dengan harga yang sangat terjangkau. Cara merancang bisnis model kanvas adalah dengan menjabarkan 9 hasil penting dari ide bisnis yang akan kita buat. Yang pertama, customer segment. Customer segment membahas tentang siapa target pasar yang akan kita tuju pada bisnis produk yang kita punya. Target pasar pada jajanan rumah yang pertama yaitu mahasiswa, kedua ibu rumah tangga, yang ketiga pengajar, yang keempat pegawai kantor, yang kelima anak-anak. Dari rancangan pertama, kita menjadi punya bayangan terhadap solusi yang tepat dari masalah yang mereka hadapi. Di rancangan kedua ini, kita susun hal-hal yang bisa menjawab permasalahan target sebagai solusi melalui produk yang kita punya. Rancangan kedua ini disebut value proposition. Di rancangan kedua ini, produk jajanan rumah memecahkan permasalahan konsumen dengan memberikan harga terjangkau, berbagai macam varian, menggunakan merek dan logo yang mudah diingat, produk yang halal, praktis, dan melestarikan makanan tradisional.
Setelah itu, kita harus bisa menentukan media apa yang tepat untuk mengkomunikasikan dan mendistribusikan bisnis yang kita punya. Rancangan ini masuk ke rancangan ketiga yang disebut channel. Produk jajanan rumah ini mendistribusikan dan mengkomunikasikan melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Selain itu, juga memanfaatkan reseller yang ada di lingkungan rumah seperti ibu rumah tangga. Kemudian masuk ke rancangan keempat yang dinamakan customer relationship. Di rancangan keempat ini menentukan cara berinteraksi dengan konsumen setelah melakukan transaksi. Produk jajanan rumah menentukan interaksi dengan cara memberikan diskon di hari besar, kemudian memberikan gift kepada konsumen. Hal ini dilakukan agar konsumen lebih dekat dengan produk yang kita punya. Kemudian masuk ke kolom 5 atau disebut revenue stream. Nah, di kolom ini kita menentukan dari mana bisnis kita mendapatkan keuntungan. Dalam bisnis jajanan rumah, mendapatkan keuntungan yang pertama dari penjualan produk kentang Mustafa dengan berbagai varian, seperti penambahan topping kacang ataupun ikan asin. Yang kedua, keuntungan produk keripik singkong dan keripik pisang dengan berbagai varian rasa seperti pedas, manis, coklat, dan original. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan dari penjualan asinan Betawi dengan tingkat level kepedasan. Masuk ke kolom yang ke-6 atau disebut key ratios. Di rancangan ke-6 ini akan terisi dengan apa yang harus kita punya untuk mendukung bisnis kita. Di jajanan rumah ini memiliki alat pengelolaan standar makanan untuk mengunci rasa serta kualitas yang akan diterima oleh para konsumen. Yang kedua, mempunyai akun sosial media yang aktif untuk menghandle pertanyaan serta memesan produk yang kita punya melalui sosial media. Masuk ke kolom 7 atau disebut key activities. Di kolom ini kita tentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan supaya ide bisnis berjalan sesuai rencana yang telah kita susun sebelumnya. Di jajanan rumah ini yaitu menyiapkan promosi produk seperti di jajanan rumah, melakukan promosi produk dan update produk di sosial media, terutama apabila jajanan rumah mempunyai varian rasa atau tingkat kelevelan yang baru yang belum diketahui oleh konsumen. Dengan begitu, maka konsumen lebih cepat mendapatkan informasi tentang produk terbaru dari jajanan rumah. Yang kedua, menggunakan bahan pokok yang berkualitas baik. Dengan begitu, konsumen akan senang menggunakan produk yang kita punya. Masuk ke kolom 8 yang disebut key partner. Di sini kita tentukan siapa supplier dan partner yang tepat untuk bisnis yang akan kita buat. Jajanan rumah menargetkan supplier dan partnernya yaitu di outlet yang strategis seperti tempat liburan atau rekreasi. Yang kedua, minimarket atau tempat oleh-oleh yang biasa dikunjungi oleh orang-orang. Dan rancangan terakhir disebut customer. Di sini menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis kita. Jajanan rumah mengeluarkan biaya untuk bahan pokok produk, kuota internet, biaya kemasan, biaya pembuatan produk, dan biaya promosi. Nah, gimana sahabat rasa? Nah, coba gimana, bagus kan tayangannya? Bagus, Bu. Coba aku minta pendapat kalian mengenai tayangan saya. Coba Kai, dari tayangan tersebut apa yang bisa
juga lebih jelas, juga jadi lebih efektif. Nah, gimana menurut yang lain? Sependapat nggak dengan Kai? Sependapat. Nah, bagus ya dari tayangan ini. Ibu yakin kan lebih mudah memahaminya. Kemudian secara tampilannya juga bagus, hanya menggunakan satu lembar, tapi bisa merupakan semua penjelasan dari bisnis plan yang kalian buat gitu. Dan di dalamnya sudah lengkap gitu ya tahap-tahapannya. Nah, dengan contoh tayangan video ini, mudah-mudahan kalian nanti bisa membuat bisnis plan yang lebih baik lagi dengan menggunakan BMC ini, bisnis model kanvas ini sebagai contoh ya. Baik, nah mudah-mudahan tayangan ini menginspirasi kalian untuk bisa mengembangkan usahanya. Nah sekarang kita akan lanjut. Ibu akan melihat bagaimana kalian mempresentasikan hasil penyusunan bisnis plan hari ini. Siap tidak untuk presentasi ke depan? Siap, insya Allah. Coba siapa yang mau maju ke depan mempresentasikan bisnis plan-nya? Coba. Nasa mau Nasa? Oke, mau. Silakan Nasa. Presentasikan ke depan. Kita dengarkan ya hasil presentasi dari Nasa. Bentar. Apa? Usah. Silakan Nasa paparkan ke teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasadi Maharani dari kelas 11 TKP 1. Di sini saya akan membuka peluang bisnis plan usaha aksesoris handphone. Dari latar belakang usaha aksesoris handphone yang semakin canggih, meningkat, dan perkembangan handphone saat ini yang beragam macam dengan keluaran terbaru dan semakin canggih. Adapun analisisnya dari usaha penjualan aksesoris handphone. Strike atau kepuasan, semakin banyak orang mempunyai handphone, menyediakan aksesoris yang unik, tempat yang nyaman dan strategis. Weakness atau kelemahannya, kurang inovatif karena tidak ada kompetitor. Opportunity atau peluang, aksesoris handphone sudah menjadi kebutuhan orang Indonesia cenderung konsumtif, suka ganti-ganti aksesoris. Harga aksesoris yang semakin murah dan beragam. Threat atau ancamannya, datangnya kompetitor baru, modal kurang sehingga tidak bisa berkembang. Adapun cara pemasaran aksesoris handphone sebagai berikut. Cara promosi yang saya lakukan, langkah pengenalan dengan shop, mempromosikan secara online, dan mengembangkan jaringan pemasaran. Yang selanjutnya ada promosi melalui brosur atau katalog, mempromosikan produk melalui event atau pameran, menarik pelanggan dengan memberikan diskon, melengkapi produk dengan kemasan yang menarik. Selanjutnya ada bahan-bahan baku yang digunakan untuk melakukan aksesoris handphone. Harga aluminium yang seharga 66.000, plastik fiber dengan harga 41.500, polikarbonet yang seharga 165.000. Jadi total bahan baku yang dikeluarkan untuk membuat aksesoris handphone yaitu 272.500. Sekian yang bisa saya simpulkan tentang bisnis aksesoris handphone. Baik, terima kasih Nasa, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali idenya ya tentang aksesoris handphone. Ibu yakin kalian pasti itu adalah jadi satu kebutuhan kalau buat kalian ya aksesoris handphone tuh ya. Baik, terima kasih Nasa. Selanjutnya coba siapa lagi yang mempresentasikan ke depan? Siapa yang mau? Ayo. Siapa? Dewi, boleh Dewi, ayo. Dewi bidang usahanya apa ya? Kita dengarkan ya hasil presentasinya. Silakan Dew. Suaranya yang keras Dew. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Bunganingrum. Di sini saya mempunyai perencanaan bisnis jasa menjahit. Bisnis yang masih bertahan bertahun-tahun, salah satunya bisnis jasa pakaian, jahit pakaian. Kenapa bisnis jasa jahit pakaian ini memiliki prospek yang bagus? Karena pakaian merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar selain pangan dan papan. Sekarang ini pakaian bukan sekedar sebagai penutup badan, namun juga sebagai sarana menghias diri, sehingga orang tidak akan
sehingga orang tidak akan puas memiliki satu atau dua pakaian. Namun juga banyak pakaian yang bagus meski pakaian lama masih layak dipakai. Terus Selanjutnya apa analisis SWOT-nya gimana? analisis SWOT-nya, yang pertama kekuatannya yaitu menjahit merupakan suatu keahlian yang dapat dilatih. Yang kedua, kerapian yang sangat diutamakan harganya. Dan yang ketiga, harganya cukup murah dan terjangkau, pelayanan yang memuaskan. Weakness atau kelemahan, belum mempunyai cabang atau kurang modal untuk memulai usaha. Yang ketiga, peluangnya yaitu kebutuhan seragam sekolah atau pakaian anak yang tentu saja ukuran dan modelnya berubah. Yang kedua, kebutuhan masyarakat yang ingin permak, baju, celana atau pakaian yang lainnya. Yang ketiga, ancaman di sini banyak pesaing atau saingan yang membuka jasa menjahit banyak pesaing yang membuka jasa menjahit di luar. Terus strategi pemasarannya, yang pertama memasarkan dari mulut ke mulut, contohnya mempromosikan. Yang kedua, membuat brosur dan menyebarkannya di lingkungan sekitar. Yang ketiga, mendatangi instansi atau perusahaan dengan mengajukan proposal kerjasama seperti pembuatan baju. Yang keempat, mempromosikan lewat online, media sosial, atau membuat website sendiri dengan memajangkan hasil karya yang telah dibuat. Dan di sini bahan bakunya, yang pertama mesin jahit merek Singer sekitar 2 jutaan, mesin obras Messi sekitar 5 juta, mesin cetak kancing 170, untuk biaya operasionalnya listrik sekitar 200, bahan-bahan 500.000, harga kainnya 900.000 per 30 meter, dan kancing benang lainnya 20.000. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewi. Salma mana? Siapa? Salma mau? Ya, silakan. Ayo, silakan bersihkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila. Saya di sini akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu Justip atau jasa titip kosmetik dari brand Madangi. Menjadi jasa titip belanja online karena kosmetik Madangi tidak banyak di pasaran atau offline store. Untuk analisis persaingan usaha, yaitu SWOT, yang pertama strength-nya, kekuatannya memiliki banyak varian produk, terdapat diskon yang lebih besar. Yang kedua, kelemahannya, resiko tertipu. Yang kedua, barang salah atau rusak. Yang ketiga, terlalu sedikit waktu. Yang keempat, menghadapi berbagai macam produksi. Ada peluang karena banyak di store offline, sehingga dapat banyak orang yang minat untuk yang menjustip. Yang keempat, ada ancaman banyak saingan kosmetik lain, terutama produk luar negeri. Terus yang ketiga, ada strategi pemasarannya, yaitu menentukan target pasar, memiliki akses ke penyedia produk, melakukan promosi di media sosial dengan rutin. Yang keempatnya ada bahan baku dan harga jual. Ada maskara, harganya 27.000, lip cream harganya 23.000, sway cake ada di harga 40.000, di blush on ada di harga 13.000. Jadi bahan baku awalnya 103.000. Sekian presentasi dari saya.
tentang jasa kosmetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nanti kalau mau pesen kosmetik bisa ke Salma ya. Ini juga nanti pesen ya. Pesen ke Salma. Jadi sebetulnya kalau kalian sekarang butuh kebutuhan apapun, kalian nggak perlu jauh-jauh belanja kemana-mana ya. Ada di teman-teman kalian sendiri. Jadi kalian bisa berdayakan teman-teman, kalian belanja nggak susah. Teman-teman kalian juga usahanya bisa banget. Jadi bisa saling berkolaborasi, saling menguntungkan ya, saling memudahkan. Baik, itu sudah 3 orang tampil mempresentasikan. Sebetulnya Ibu ingin mendengarkan semua hasil penyusunan business plan. Tapi untuk hari ini karena misalnya waktunya terbatas, baru 3 orang dulu yang menampilkan. Minggu depan di pertemuan berikutnya, Ibu akan berikan kesempatan kalian untuk mempresentasikan masing-masing ke depan supaya Ibu tahu semuanya gitu ya. Business plan yang sudah kalian buat. Jadi yang tidak tampil hari ini, minggu depan akan Ibu tampilkan ya. Jadi jangan berkecil hati, minggu depan kita akan masih bahas tentang business plan ini. Nah, dari ketiga orang tadi sudah mempresentasikan, coba Ibu ingin mendengar pendapat Nabila. Kasih pendapat Nabila tentang tentang hasil presentasi 3 orang yang depan. Menurut Nabila bagaimana? Buat hasil presentasi yang Dewi. Ya, boleh dari Dewinya, boleh ke 3 orang secara umum, boleh. Silakan. Yang Dewi Menurut aja. Nabila bagaimana? Ya. Jadi rencana bisnis yang dibuat sama Dewi cukup bagus karena dengan adanya jasa jahit itu kita bisa menentukan sendiri bahan, ukuran, warna yang kita mau. Juga kerapihannya pasti aman gitu. Baik, terima kasih Nabila. Senang sekali hari ini kalian sudah bisa mengeluarkan ide dan gagasan kalian ya. Ide gagasan kalian itu dituangkan dalam business plan. Kita sudah buat jadwalnya. Minggu depan yang belum presentasi kita coba presentasikan ke depan. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa wujudkan di minggu berikutnya sesuai dengan jadwal sudah kita susun. Nah, coba. Alhamdulillah presentasinya bisa 3 orang ditampilkan, misalnya minggu depan. Nah, hari ini coba siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Nah, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Reva mungkin? Mana Reva? Coba, Reva bisa menyimpulkan pelajaran hari ini apa saja yang sudah kita pelajari Reva? Kesimpulan yang kita ambil dari pelajaran sekarang ada peluang usaha yang menjabarkan analisis SWOT, yaitu kekuatan atau kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman. Dan ada pun business plan yang meliputi latar belakang perusahaan, analisis pasar dan pemasaran, analisis produksi dan analisis keuangan. Baik, terima kasih Reva. Siapa lagi yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa lagi? Ayo. Reva sudah, siapa? Gal, mau menyimpulkan Gal? Mana Gal? Oh, lagi di luar. Ya, cepat. Siapa yang bisa menyimpulkan? Dinda mana? Oh, Indri, mana? Siapa? Oh ya, Indri, boleh. Silakan Indri, simpulkan hasil pembelajaran hari ini. Yang saya simpulkan dari pelajaran tentang peluang usaha ini adalah untuk mendukung kesuksesan sebuah bisnis di masa yang akan mendatang. Usaha tidak sedikit usaha yang mengalami keraguan ketika harus mengidentifikasikan produk atau jasa yang hendak dijual. Dengan demikian, jika melakukan analisa peluang usaha, bisnis pun dapat dijalankan tanpa mengalami banyak kendala. Baik, terima kasih ya. Nah, alhamdulillah hari ini gitu ya sudah banyak yang kalian pelajari. Kalian sudah bisa menuangkan ide kalian, sudah bisa menyusun bisnis plan. Kemudian Ibu juga sudah memberikan contoh tadi tentang BMC ya. Bisnis model kanvas, mudah-mudahan itu bisa kalian aplikasikan dan minggu depan nanti kita akan melanjutkan terlebih dahulu presentasi teman-teman yang belum ya, biar kita semua tahu ide gagasan teman-teman yang lain, saling sharing, saling melengkapi. Mudah-mudahan bisnisnya bisa terwujud. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan biar minggu depan kita bisa terus belajar, bisa ketemu lagi, bisa sharing lagi gitu ya. Baik, sebelum pembelajaran ini kita selesaikan, kita tutup dulu dengan berdoa ya. Siapa yang pimpin doa? Boleh, silahkan dipimpin untuk berdoanya ya. Sebelum masuk ke pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai.
semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan.